program kerjanya itu pertama kita ada OSIS Cup. OSIS Cup itu sama kayak kelas meeting. Jadi namanya aja beda. Iya. Lomba futsal, lomba voli kayak non akademik dan juga ada di bidang akademiknya juga kayak seperti LCC. Halo Sobat Unggul, jumpa kembali dalam acara podcast KCR Universitas Esa Unggul. Podcastnya Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Nah, kali ini bersama saya Iros ditemani dua siswi hebat yang berasal dari Kabupaten Tangerang yang tentunya memiliki bakat dan prestasi yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih, karena di sini udah ada satu perempuan cantik dan satu laki-laki tampan, yaitu Kak Oci dan Kak Zaki. Oke Kak Oci, silakan perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Estefin Cinaga, bisa dipanggil Oci. Saya di SMA Mandiri sebagai Ketua OSIS dan sekarang saya ngambil jurusan IPA. Oke, silakan Kak Zaki. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Zaki. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang dan saya di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang mengambil jurusan IPA. Oke, dua-duanya Ketua OSIS nih? Iya. Dua-duanya Ketua OSIS, dua-duanya kelas 11. Kak Oci dan Kak Zaki. Gimana tadi perjalanan ke sini? Kejebak macet atau hujan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah, sekarang udah tatap muka? Sudah. Jadi udah mulai jalan nih rapat OSIS, kegiatan-kegiatan OSIS. Sudah mulai normal. Udah mulai normal ya, udah nggak bete di rumah lagi. Nah, Kak Oci dan Kak Zaki mulai gabung OSIS sejak tahun berapa? Tahun 2021. 2021? Tahun lalu ya. Tapi masih online? Masih online, tapi sekarang kan udah offline nih. Jadi di sini kita bakal bincang-bincang tentang OSIS. Itu udah makanan sehari-hari ini ya. Jadi aku mau tanya-tanya gimana sih OSIS di SMA Mandiri Balaraja dan gimana sih OSIS di SMA 4 Kabupaten Tangerang. Pastinya kan punya kesamaan dan juga punya perbedaan nih. Terus sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kan nggak semua siswa itu mau gabung OSIS, betul gak sih? Betul. Di berapa banyak siswa di SMA 4, di SMA Mandiri, itu mungkin cuma sekian persen yang mau join OSIS, betul gak? Betul. Oke, kalau gitu aku mau nanya dari Kak Oci dulu nih. Apa sih motivasi terbesar sehingga Kak Oci tuh mau join OSIS, apalagi sampai siap nih jadi ketua OSIS? Boleh cerita sedikit dulu? Boleh dong. Jadi pas di SMP dulu, saya tuh siswi yang nggak mau ikut apa-apa. Jadi kayak istilahnya zaman sekarang no lab lah. Oh iya, pulang pergi. Iya. Ya. Nah, saya mikir kayak di SMA ini harus ada perubahan. Jadi kayak di SMP mungkin emang dulu saya agak introvert, mungkin lebih enaknya gitu. Pengen berubah diri dan pengen banyak bisa bersosialisasi juga. Iya, tambah pengalaman. Iya, betul. Saya join OSIS. Oke, join OSIS dari kelas 10. Oke, kalau Kak Zaki? Kalau saya sendiri, motivasi saya kenapa saya ingin bergabung di organisasi OSIS dan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, yang paling utamanya sih saya pengen menjadi manusia yang berguna bagi lingkungan sekitar saya, Kak. Luar biasa nih. Dan mungkin juga saya juga ada faktor dari keluarga juga, Kak, karena kedua orang tua saya juga waktu SMP dan SMA aktif berorganisasi juga. Wow, jadi turun ya, dari kedua orang tuanya turun ke anaknya. Iya. Jadi emang mau jadi OSIS itu karena dari dalam diri gitu. Terus juga dapat dukungan dari keluarga. Kalau Oci sendiri waktu SMP ngerasa introvert. Nah, di SMA gimana nih caranya biasanya mengeksplor diri yang lebih gitu. Apa sih bakat dan kemampuan yang saya punya gitu ya kira-kira. Nah, setelah hampir berapa bulan nih? Udah berapa bulan jadi ketua OSIS? Sekitar 8 mungkin. 8. Ya. Jadi Kalau ketua kebetulan baru 3 bulan. Pasti kan ada manfaatnya nih ya. Pasti bakal banyak banget ngerasa plus minusnya jadi ketua OSIS, atau perbedaan dulu waktu jadi anggota cuma sekedar ikut rapat gitu, tapi pas jadi ketua OSIS harus banyak mimpin rapat, harus banyak lebih ngeluangin waktu, ngurangin main. Boleh dong diceritain kelebihan atau manfaat apa sih yang kalian berdua rasain nih ke teman-teman selama jadi ketua OSIS gitu. Boleh dari Kak Zaki dulu.
Kalau menurut saya benefit dari ikut organisasi OSIS itu sangat banyak sekali Kak. Misalkan contohnya kita bakalan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita juga Kak. Jadi kita juga bisa belajar banyak hal di luar pelajaran di sekolah gitu. Karena sebenarnya ikut organisasi itu kita bakalan tahu kayak oh masih banyak nih yang harus kita pelajari. Betul banget. Mungkin dari skill komunikasi, terus skill public speaking juga, terus benefit-benefit lainnya juga kita memperluas pergaulan juga Kak. Karena misalkan ketika kita sebelum ikut organisasi itu kita mungkin tahu hanya circle kelas doang nih Kak. Iya, ketika kita ikut organisasi kita juga mengenal dari kayak oh dari anggota ini dari IPA 2, IPA 6 maupun dari jurusan IPS juga. Kemudian juga kita bisa bertemu dengan kayak kakak kelas juga. Jadi benefitnya juga bisa dibilang sangat banyak sekali Kak. Jadi lebih tahu warga sekolah ya gitu. Kalau Kak Oci sendiri apa nih yang dirasa manfaatnya selama jadi ketua OSIS gitu? Kurang lebih emang kayak seperti Kak Zaki, cuma di bagian saya ada yang lebih bermanfaat, benar-benar berubah diri saya. Apa tuh? Di bagian saya bisa bikin dokumen, bikin proposal dan bikin megang acara, itu kan baru pertama kali saya. Iya. Itu benar-benar kayak pengalaman yang luar biasa deh. Jadi yang dulunya nggak bisa, sekarang bisa. Gimana caranya bikin surat, mungkin sekarang juga bisa gitu. Gimana caranya mengelola waktu mungkin? Iya, memanajemen waktu mulai terbiasa gitu. Terus kalau misalkan nih biasanya kan sebelum join OSIS pasti kalau pulang sekolah main gitu. Pas join OSIS pasti kan berkurang nih. Itu gimana menurut kalian? Ngeganggu nggak sih? Makin banyak temennya atau makin sedikit yang kalian rasain gitu? Ya boleh siapa aja. Kalau dari saya sih nggak mengganggu sih, karena lebih baik kita meluangkan atau menghabiskan waktu kita di hal yang lebih bermanfaat gitu, lebih positif. Iya, daripada kita di rumah kita hanya bermain game atau main-main lah di rumah gitu. Betul. Oci setuju ya. Jadi emang manfaatnya banyak banget dirasa pas udah join organisasi OSIS. Untuk prestasi sendiri selama jadi OSIS atau ketua OSIS ini dari kalian berdua udah ada belum? Kalau dari saya sendiri, saya pernah ngadain sebuah event. Apa tuh? OSIS Cup. Jadi di OSIS Cup itu pribadi saya ngejalanin program kerja e-sport Kak. Jadi itu di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Jadi sebelumnya tuh saya mungkin pernah juga ikut e-sport gitu. Jadi itu tuh pengalaman pertama saya langsung mengadakan lomba e-sport. Jadi pada awalnya saya juga ragu dengan kemampuan diri saya sendiri, kayak aduh nggak mungkin nih, saya nggak mungkin nih buat berhasil nih. Masih pesimis gitu ya. Pesimis, kayak aduh nggak mungkin nih, kayak aduh kemungkinan berhasil itu kayak 20%, 30%. Jadi saya ragu dengan kemampuan diri saya sendiri. Pas seiring berjalannya waktu saya juga ngerasa kayak aduh masa ragu terus nih, masa belum nyoba aja udah takut salah, belum nyoba aja takut gagal gitu. Jadi saya juga berpikir kayak kalau gagal, kalau salah juga ya emang kenapa, kita juga bakal belajar dari kesalahan gitu. Iya, yang penting kita harus nyoba dulu nih. Dan di situ saya berani melangkah dan alhamdulillah berhasil juga Kak acara eventnya. Luar biasa. Jadi kuncinya adalah harus berani dulu. Iya, berani melangkah daripada kita nggak melangkah sama sekali gitu. Harus berani melangkah daripada nggak melangkah sama sekali. Luar biasa ya Kak Zaki. Kalau dari Kak Oci sendiri ada gak? Sama kayak dia pasti awal-awal kan kita buat kelas meet pas itu. Iya, kelas meeting. Kelas meeting kan biasanya kayak olahraga futsal, basket, volley, biasanya kan di Wisma Mandiri seperti itu. Nah, dari tiba-tiba tuh kayak siswa-siswinya kayak Kak Oci bisa bikin e-sport segala macam gitu. Terus karena saya nggak berpengalaman dalam bermain game, saya bilang nggak bisa karena dari diri saya juga nggak tahu gimana sih game itu aja saya nggak tahu. Masih bingung nih harus seperti apa ya. Terus karena banyak yang request, terus jadi kayak saya ya coba aja gitu. Walaupun emang nggak tahu kan bisa tanya ke yang lain. Betul. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke teman-teman, akhirnya terjadi juga terlaksana. Akhirnya terlaksana dan sukses. Wow, luar biasa. Kalian berdua berarti semangat dan tekadnya untuk memulai hal-hal yang belum pernah kalian coba itu udah luar biasa. Keren. Kalau ngomongin OSIS nih ya, karena aku juga pernah SMA, tapi dulu aku bedanya di MPK gitu, bukan di OSIS. Tapi kan MPK sama OSIS ya saling bekerja sama.
kalau OSIS kan punya sekian banyak pokoknya program kerja, entah itu yang bisa dilakukan antar organisasi atau semua yang bisa diikuti oleh semua siswa gitu. Nah, untuk di SMA Mandiri Balaraja sendiri, boleh nggak sih di-spill program kerja apa aja? Nih di-spill ke teman-teman program kerja apa aja sih yang OSIS SMA Mandiri Balaraja nih punya gitu, atau yang biasa dijalani, atau yang kedepannya bakal dijalankan gitu. Yang biasanya kita jalani itu kayak event-event besar, Iya, apa aja tuh? Agustus, terus Sumpah Pemuda, Iya. gitu. Tapi kalau event-event yang akan datang, kita pas itu pengen ngadain bazar, karena Bazar apa tuh? Buku? Bazar sosial, jadi kayak Bazar makanan. Oh, Jadi, iya, itu iya. tuh, karena banyak komplain kayak dari siswi kayak kurang bisa bayar mungkin SPP atau segala macam, kan banyak komplain seperti itu. Iya, banyak kendalanya. Terus guru tuh kasih tahu ke kita kayak, gimana sih caranya biar pemasukan itu setiap siswa mandiri tuh ada gitu, jadi dia bisa bayar SPP sendiri gitu. Seenggaknya uang jajan sendiri gitu. Terus kita mikir mungkin bisa diadain bazar, kayak bazar makanan atau bazar buku atau bazar ini, tapi itu masih Proses. Iya, masih proses, soalnya gimana ya, belum cukup memahami, saya dan tim belum cukup Masih ya. ini ya, proses rencananya masih Iya, disusun masih gitu. disusun. Itu OSIS yang nyusun? Iya, kita OSIS. Wah, berarti OSIS sebagai ketuanya benar-benar memikirkan nih gimana caranya biar bazarnya berjalan dengan lancar. Rencana tahun ini atau? rencananya sih tahun depan. Tahun depan. Tahun ini mungkin kurang bisa, soalnya dari akses sekolahnya itu belum mencukupi. Oke, berarti di ini ya, di kepengurusan Iya, OSIS yang iya. selanjutnya. Berarti dirancang sama Oci, Iya, dilaksanakan. sama apa nih, kabinet atau Iya. apa? Kabinet teras, apa? Teras, kita bilangnya Teras. Iya. Ya, dirancangnya sama Oci dan kawan-kawan, nanti dijalaninnya sama yang selanjutnya. Kalau di SMA 4 sendiri, Kalau apa aja di- nih program kerja OSIS yang emang menonjol di sekolah SMA 4 dan yang akan dijalankan ke depannya? Boleh di-spill ke teman-teman. Oke, mungkin untuk program kerjanya itu pertama kita ada OSIS Cup. OSIS Cup. itu sama kayak kelas meeting. Jadi Oh, di mana namanya ada aja voli- beda. Iya, ada Iya. kayak lomba futsal, lomba voli kayak non akademik, dan juga ada di bidang akademiknya juga kayak seperti LCC. Kemudian kita juga ada program kerja pentas seni juga nantinya. Mungkin bisa dibilang pentas seni itu adalah program kerja yang besar lah di OSIS ini, program kerja OSIS Itu SMA. tahunan. Tahunan. Setiap periode berarti ada. Setiap periode ada, karena COVID juga 2 periode kemarin jadi nggak ada. Nggak Jadi, ada. tahun ini mudah-mudahan ada. Insya Allah ada, Insya Allah. ya. Terus juga kita juga setiap divisi juga kan punya program kerja juga kan, kayak kita ada di bidang 6 juga kayak tentang kewirausahaan juga, kita juga ada kayak program kerja bazar, kita juga ada program kerja kayak jualan segala macamnya buat pemasukan di OSIS juga. Kemudian juga kita ada program kerja lomba fashion show juga, terus masih banyak program kerja lainnya juga kak yang besar gitu. Tapi program kerja terdekat apa nih? Kalau- Dari SMA 4 Kabupaten Tangerang. Kalau dari SMA 4 program kerja terdekat itu apa ya? Mungkin OSIS Cup sih kak. OSIS Cup. OSIS Cup. Oh ya, karena sebentar lagi PAT ya. Iya. Kalau berarti classmate bakal ada Iya, juga di bakal SMA ada Mandiri. juga, iya. Semoga terlaksana ya. Iya. Semoga pada biasanya sih antusias gitu, antusias. karena Antusias lah. gengsi antar kelas Iya. gak sih, kayak Iya. biasanya supporter antar kelas juga gitu kan. Karena itu sih yang ditunggu-tunggu. Nah oleh iya siswa benar, siswi. kan udah pusing ya, udah Iya. pusing ikut ulangan gitu, terus ada kelas meeting itu waktunya seru-seruan gitu. Dan Karena- euforianya juga bakal naik. Betul karena banget. Tahun-tahun sebelumnya kan Belum, masih nggak ada, online. iya masih online, jadi mulai lagi Iya, nih euforia gitu. bakalan lebih Benar naik benar banget banget. gitu. Berarti harus PR nih ya, kalian harus Iya. mengemas gimana caranya. Semoga lancar deh kelas meeting sama apa namanya di SMA 4? OSIS Cup. OSIS Cup. Oke. Itu kan lingkupannya atau cakupannya antar sekolah ya. Maksudnya di sekolah nih. Iya. OSIS SMA 4 ya yang ikut berarti siswa-siswa SMA 4. Untuk OSIS Mandiri Balaraja berarti yang ikut siswa-siswa di SMA Mandiri gitu. Kalian pernah dengar nggak forum OSIS Banten? Ya, forum OSIS Banten. Ya, pernah. Join juga jadi pengurus? Kalau jadi pengurus enggak. Enggak. Tapi ada ya? Ada. Berarti di luar
sekolah itu ada organisasi khusus menaungi semua OSIS Banten ya. Kalian pernah dengar itu? Pernah. Nah, kalau untuk cakupan sekabupaten Tangerang itu ada nggak sih kayak OSIS nih sekabupaten Tangerang, OSIS SMA 1 Tangerang, SMA 2, SMA Mandiri, pokoknya semua OSIS sekabupaten Tangerang itu punya wadah itu ada nggak? Ada. Oh ada. Ada forum OSIS Kabupaten Tangerang. Forum OSIS Kabupaten Tangerang. Iya. Wah, berarti ada ya itu semua sekolah sekabupaten Tangerang. Itu ada program kerjanya nggak? Ada program kerjanya. Jadi Apa tuh? Boleh dong diceritain biar teman-teman tahu gitu. Kalau misalkan di Tangerang ini punya forum OSIS dan siapa tahu kan kegiatan atau program kerjanya tuh bisa SMA-SMA lain atau siswa-siswa lain tuh bisa ngeliat, bisa ikutan. Oke, saya ingin memberitahu salah satu lah program kerja di Forum OSIS Kabupaten Tangerang. Jadi kita pernah ada rapat via online, via Zoom. Forum OSIS Kabupaten Tangerang itu membahas tentang pemilihan ketua OSIS serentak di Kabupaten Tangerang. Oh. Iya, jadi rencananya pada tahun ini tuh kita ada pemilihan ketua OSIS serentak. Iya, serentak. Jadi dalam satu hari itu kita ada pemilihan ketua OSIS Kabupaten Tangerang gitu. Jadi kayak pemilu lagi. Iya, jadi di Kabupaten Tangerang tuh dalam waktu sehari gitu. Oke. Terus kalau untuk acara di luar sekolahnya sendiri, misalkan ngadain pensi nih, yang kepanitiaannya, yang nyusunnya itu forum OSIS se-Kabupaten Tangerang, itu bakal ada gak? Atau mungkin bazar atau apapun itu, ada gak? Kalau yang pas mungkin sidang kemarin kan saya datang. Di situ mereka ada program kerja. Iya. Program kerja itu yang bazar itu masuk ke program kerja mereka. Jadi mereka punya program kerja seperti bazar atau bagi-bagi namanya Makanan, takjil. Iya, bagi-bagi gitu. takjil. Berarti nanti bakal ada bazar kayak gitu? Atau pensi? Kalau pensi kurang tahu mungkin. Pensi belum tahu iya, ya. belum tahu, ya. Yang jelas forum OSIS se-Kabupaten Tangerang itu ada dan program kerjanya juga Ada. Iya. Oke. Menarik ya. Jadi siswa-siswa dari SMA lain kalau misalkan mau datang, misalkan ada bazar atau ada pensi, itu bisa datang? Bisa ya. Bisa, seharusnya bisa karena kan bisa. terbuka untuk umum. Yang penting se-Kabupaten Tangerang. Oke, kalau dari tadi kita ngobrolin tentang program kerja nih. Sekarang balik lagi jadi OSIS. Jadi OSIS kan nggak semua orang mau, dan kalaupun mau nggak semua orang mampu. Setuju nggak sih? Iya. Setuju. Menurut kalian ya, kriteria menjadi seorang OSIS itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri, Iya. Kriteria untuk menjadi anggota OSIS itu memiliki atau mampu skill komunikasi yang baik gitu. Skill komunikasi yang baik, Iya. itu yang pertama. Iya. Oke, yang kedua, Terus juga punya rasa ingin tahu lebih gitu. rasa ingin tahu lebih ya. Yang Iya. ketiga, Dan rasa ingin pengen belajar terus gitu kayak Betul. tentang public speaking atau hal lain sebagainya. ya. Itu. Itu sih kalau. Kalau dari Oci, Yang pertama sih mau bersosialisasi. mau aja sih, ya, karena- bersosialisasi ya. Jadi kalau tanya nggak bersosialisasi ya buat apa gitu? Betul. Kadang buat komunikasinya aja susah gitu kalau nggak bersosialisasi. Jadi untuk poin pertama saya butuh yang bisa bersosialisasi. Oke, poin yang kedua, Poin yang kedua itu tanggung jawab. Jadi Tanggung jawab. Kalau nggak ada tanggung jawab juga kayak wah ini niat nggak sih gitu istilahnya kan. Terus yang ketiga rasa ingin tahu juga. rasa ingin Jadi, tahu yang tinggi ya. itu kan pasti perlu. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan di SMA Mandiri sama SMA 4 sendiri, kriteria yang dimau sama guru, kriteria yang dimau sama siswa untuk menjadi calon atau ketua OSIS tuh apa aja? Pasti kan beda-beda nih. Misalkan kalau di SMA 4 harus cowok, di SMA Mandiri bebas mau cewek mau cowok gitu. Ada nggak? Kalau Ya. Silakan siapa? kalau untuk kriteria kayak harus cowok harus cewek sih enggak. Nggak ada. Nggak ada. Kita ya kan ada interview juga kan di mana di Interview siapa nih yang interview? interview anggota OSIS. Dan yang interview kita sebagai inti. Oh, jadi yang diinterview calon ketua, Calon anggota. calon anggota. Iya, calon anggota dan calon ketua juga ada interviewnya juga Kak. Yang menginterview Yang kalau calon ketua yang interview OSIS demisioner. OSIS Iya, tapi demisioner. kalau calon anggota yang interview ya inti. Oh, Kakak pengurus intinya. inti. Pengurus inti yang baru Oke, menjabat. BPH-nya. BPH-nya. Jadi Kalau jadi nanti di interview itu kita juga kayak bisa melihat kayak wah siswa siswi ini tuh unggul nih kayak masuk kriteria lah. Nah di situ tuh baru kita saring-saring. Jadi
pengepengurusan barunya tuh kayak pas lah, cocok untuk. Jadi dari interview itu dilihat ya siapa Iya. aja nih yang memang cocok jadi anggota, jadi BPH dan jadi calon-calon ketua. Kalau di SMA Mandiri sendiri gimana tuh? Kurang lebih sama. Kurang Cuma lebih sama. Di bagian yang interview menjadi ketua OSIS itu biasanya dari pembina dan juga OSIS yang angkatan dulu. Jadi, Oke, jadi pembinanya juga ikut menginterview. Iya, pembinanya ikut interview. Menarik nih ya. Biasanya kan karena dulu di sekolah aku juga gitu, yang nge-interview itu demisionernya, pengurus OSIS yang sebelumnya. Pembina cuma ya udah, pembina tahu jadinya aja, tahu beresnya aja. Tapi kalau di Mandiri berarti pembinanya ini luar biasa ya, karena pembinanya juga tahu, berarti memastikan nih kalau calon ketua dan wakil ketua OSISnya itu benar-benar orang-orang yang berkompeten, betul gitu. Interviewnya seputar apa sih biasanya? Seputar keorganisasian gitu. Keorganisasian, sama. Sama. Keorganisasian. Selain itu? sama tentang diri sendiri aja sih. Jadi kayak kelebihan kamu tuh apa, terus kelemahan kamu itu apa, paling tanya seperti itu. Oke. Sekarang kan berarti bisa dibilang kalian lagi semangat-semangatnya nih ya berorganisasi. Gitu. Selain OSIS ikut apa aja, Zaki? Saya eskul olahraga. Olahraga apa tuh olahraganya? CFBC, futsal. Futsal, wow luar biasa berarti olahraga nih. Iya. Sering ikut turnamen? Kalau ikut turnamen jarang. Jarang. Karena event Tapi pernah? Belum. Belum. Kalau Oci, selain ikut OSIS, ikut apa? Aku ikut pramuka. Ikut pramuka. Oh, kenapa nih? Terpaksa karena wajib atau emang pengen join pramuka? Karena bukan terpaksa karena wajib, karena Suka? pas itu, iya, bukan lebih suka sih. Ada temen gitu, Temen kayak- atau temen nih? ada temen Iya. yang tiba-tiba kayak promosi pramuka gitu. Nah kebetulan saya kayak nggak ada kegiatan lain selain Iya. OSIS, jadi kayak yaudah Tertarik. Karena yang promosinya ganteng. Enggak juga. Kirain. Jadi kalau Zaki ikut eskulnya lebih ke olahraga, kalau Oci ke pramuka gitu. Gimana ngatur waktunya tapi bisa? Bisa. Bisa ya, aman ya? Aman. Masih punya waktu buat main sama teman, sama pacar? Masih. Masih. Emang punya pacar? Nggak punya. Enggak punya. Aman-aman Oke. aja sih. Aman-aman aja ya, temenan aja dulu biar aman gitu. Iya. Oke. Nih, berarti sekarang kan masih tertarik banget ikut organisasi. Rencananya lulus sekolah mau kuliah atau mau kerja? kuliah. 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 Untuk jurusan udah ada bayangan? Masih abu-abu. sih. Masih abu-abu, masih Iya, bingung masih mau bingung. ngambil jurusan apa. Oke. Tapi harus dipikirin juga nih biar nanti nggak salah jurusan gitu. Tapi kalau misalkan nanti kuliah, ada rencana mau tetap join organisasi nggak sih? Kalau saya belum pikiran karena masih kepikiran tanggung jawab di OSIS. Jadi untuk kedepannya ikut atau enggak itu masih dipikirkan. Oh, berarti Oci ini tipe kalau orang yang benar-benar fokus apa yang sekarang lagi dijalanin gitu ya. Yang nanti dulu. Iya. Gitu. Kalau Zaki sendiri udah ada kebayang belum kayak nanti nih udah jadi mahasiswa, mau jadi ketua BEM, mau jadi presiden mahasiswa, siapa tahu kan udah ada kepikiran gitu. Kalau saya pribadi, kalau kepikiran tentunya ada. Ada ya. Karena ya pengen terus belajar lah, pengen terus memperdalam kayak ilmu berorganisasi, terus juga ingin mempertajam skill kepemimpinan saya juga gitu Pak. Jadi kalau Zaki sendiri udah ada bayangan ke sana, sedangkan Oci sekarang masih fokus nih ya. Karena apa? Berat gak sih jadi ketua OSIS? Kayak 50-50 lah beratnya. Kalau dari 1/10 berapa tingkat beratnya gitu? 70. 7. Kalau Zaki 7,5. 7,5. Tapi kalau misalkan teman-temannya enak, enjoy diajak kerjasamanya, Iya. kalian juga ngerasa enjoy. Tapi so far gimana? Wakilnya, sekretaris, bendahara diajak kerjasamanya enak? Enak, kalau di bagian terasnya atau inti itu enak. Cuma Oh, kalau BPH di SMA Mandiri namanya teras. iya teras. Kalau di SMA 4 Inti aja gitu. Ada namanya nggak sih misalkan kabinet apa gitu namanya atau periode angkatannya namanya gitu. Ada nggak? Belum, nggak ada. Nggak ada. Kalau SMA 4? Ada tapi masih dipikirkan gitu nama kabinet saya. Oh. Belum. Belum. Oh, belum. Tapi ada biasanya. Ada. Apa sih dari nama-nama apa biasanya kalau di SMA 4? Biasanya ada kayak kabinet kayak perkembangan atau dan Lebih ke tagline? Iya, lebih ke tagline. Jadi nggak menentu kayak nama pahlawan dan segala macam. Oh gitu. Kalau di SMA Mandiri Belum kepikiran. Oke deh. Ya, Oci, Zaki, tadi kita udah bincang-bincang banyak banget ya tentang
kenapa sih kalian milih OSIS, terus program kerjanya juga bakal ada apa aja nih ke depannya. Saya juga baru tahu ternyata di Kabupaten Tangerang ini punya yang namanya Forum OSIS Kabupaten Tangerang. Berarti semua pengurus OSIS itu bisa join di situ atau diseleksi? Enggak, jadi isinya itu perkumpulan ketua OSIS Oh, Kabupaten Tangerang. hanya ketua OSIS. Tapi kalau untuk ada event yang mengelola, mereka juga punya kepengurusan punya juga. kepengurusan. Kebetulan wakil saya juga salah satu pengurus juga di Forum OSIS Kabupaten Tangerang. Kalau untuk ketuanya Ketuanya ada dari SMA? dari SMA lain? SMA Iya, lain. sama lain. Oke, berarti yang join ke Forum OSIS se-Kabupaten Tangerang hanya ketua. Ketua Iya, OSIS. Ketua OSIS. Berarti join juga? Join. Itu periodenya berapa? Satu periode berapa tahun? 2 tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi ngikutin yang di SMA. SMA. Oke. Terakhir kali nih ya, aku mau denger dong motivasi kasih nih ke teman-teman, motivasi yang bisa ngebuat siswa-siswa di SMA yang mungkin masih sekarang yang SMP kelas 9 yang nanti pas mau masuk kuliah, mau masuk SMA, mau masuk SMA biar mereka tuh bisa join entah OSIS, MPK atau pramuka. Intinya mereka supaya mau berorganisasi karena kan tadi kalian nge-spill nih join organisasi atau masuk organisasi itu banyak banget manfaatnya, ngelatih public speaking, memperbanyak relasi, terus juga punya pengalaman yang banyak gitu. Jadi boleh dari siapa nih? Zaki dulu mungkin kasih motivasi untuk teman-teman yang di rumah atau adik-adiknya yang sekarang SMP mau masuk SMA supaya nanti pas SMA gak jadi apa ya, siswa yang berangkat dari rumah pulang langsung pulang gitu. Boleh dari Zaki kasih apa nih motivasinya? Kalau mungkin dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru yang belum pernah kalian coba. Jangan pernah ragu juga dengan kemampuan kalian juga. Terus juga buat kalian adik-adik kelas mungkin yang nanti masuk ke SMA, jangan pernah takut untuk ikut organisasi dan jangan pernah takut kayak waktu kalian keambil, kayak Betul. waktu main kalian keambil. Jadi walaupun waktu kalian keambil, waktu main kalian keambil itu pun feedback atau benefitnya itu jauh lebih besar gitu daripada waktu kalian bermain kalian yang diambil gitu. Ikut organisasi juga bisa dibilang seru juga karena di organisasi juga kita bisa memotivasi orang dan kita bisa termotivasi oleh orang. Misalkan kayak kita berkumpul dengan teman-teman orang-orang hebat lainnya juga, kayak kita saling sharing juga kayak pengalaman kita. Jadi bisa jadi orang tersebut termotivasi oleh kita, bisa jadi saya juga termotivasi oleh orang tersebut. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah juga kalau ikut organisasi di situ. Wow, luar biasa. Jadi kalau kata Kobe Junior, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai. Itu dari Zaki nih sebagai ketua OSIS SMA 4 Kabupaten Tangerang. Kalau dari Oci sendiri apa nih motivasinya buat teman-teman yang di rumah atau adik kelas? Motivasi saya sih sama-sama juga seperti Zaki, cuma di bagian mungkin ada anak-anak yang kayak saya dulu yang seperti introvert atau yang malu-malu kucing lah gitu kan. Jangan takut untuk bersosialisasi karena yang kalian bayangin itu nggak seperti yang kalian lakuin sekarang. Jadi tetap coba aja walaupun emang kalian takut, tapi harus tetap dicoba. Oke. Harus berani memulai ya. Betul. Apa yang difikirkan kadang nggak semenyeramkan itu kok kalau kita berani untuk ngemulai itu semua. Oke, ada lagi mungkin? Dah, itu aja ya. Luar biasa banget nih. Gimana? Tadi Oci udah denger gimana sih OSIS di SMA 4 Kabupaten Tangerang. Ada perbedaan ya ternyata, mulai dari sistem pemilihannya, program kerjanya. Begitupun Zaki tadi ngedenger gimana sih OSIS di SMA Mandiri Balaraja, dan pastinya teman-teman kalau ada yang nonton nih ya OSIS, teman-teman OSIS Kabupaten Tangerang atau sebanten pasti memiliki perbedaan. Oh ternyata sistem rekrutmen di SMA 4 tuh begini OSISnya, oh ternyata OSIS di SMA Mandiri tuh seperti ini, pasti banyak. Dan semoga nanti bisa sharing-sharing nih sama teman-teman OSIS Kabupaten Tangerang atau di forum OSIS sebanten. Oke Zaki, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Oci juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sukses terus dan sehat-sehat, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan yang tentunya kalian semoga udah bisa lebih hebat dari sekarang ya. Sukses buat program-program kerja hebatnya, jaga kesehatan dan tetap jaga semangatnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya dan dua narasumber hebat, perempuan cantik Oci dan Zaki. Terima kasih banyak.
kita bertiga undur diri. Terima kasih. Bye-bye.